Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini, kami dari kelompok 9, penganggaran perusahaan kelas B yang diampu oleh Ibu Marlina SEMM, akan memaparkan materi ke-10 yang berjudul biaya variabel. Sebelum memulai paparan, saya akan memperkenalkan kelompok kami yang terdiri dari saya sendiri, Fitri Novitasari, dengan NIM 2110 111025, lalu ada Rada Puspakinasi dengan NIM 2110 1110 33. Selanjutnya paparan akan dimulai oleh Rada Puspakinasi. Next slide. Baik, terima kasih Fitri atas pembukanya. Kemudian saya akan menjelaskan tentang pengertian anggaran variabel. Anggaran variabel adalah sebuah rincian sistematis dari rencana biaya yang memperlihatkan bagaimana suatu biaya yang akan mengalami perubahan ketika adanya perubahan volume produksi. Next, Fit. Lalu selanjutnya ada tujuan anggaran variabel. Anggaran variabel dirancang untuk menunjukkan seberapa besar output mempengaruhi biaya. Anggaran variabel ini menunjukkan hubungan antara faktor biaya dan faktor produksi. Anggaran variabel juga menjadi acuan bagaimana setiap komponen biaya akan berubah apabila volume, output, atau tingkat aktivitas bisnis mengalami perubahan. Relevant range menunjukkan hubungan antara kedua hal tersebut. Relevant range sendiri mengacu pada tingkat aktivitas tertentu yang dibatasi oleh jumlah minimum dan maksimum. Adanya interval tersebut menjadi pengingat bahwa biaya tetap jangka panjang dapat berubah. Lalu manfaat dari anggaran variabel. Manfaat dari penyusunan anggaran variabel adalah memudahkan perusahaan dalam melakukan pengawasan terhadap beragamnya biaya yang terjadi. Manfaat lainnya adalah pertama, yaitu memudahkan dalam melakukan penyusunan anggaran biaya yang terjadi terhadap perusahaan. Lalu yang kedua adalah mempermudah kerja seseorang manajer dalam mengetahui tingkat dari besaran biaya suatu kegiatan yang nantinya dibayarkan oleh perusahaan. Dan yang terakhir adalah dapat digunakan sebagai alat yang digunakan dalam penyusunan performance report. Lalu ada perilaku dan karakteristik biaya. Yang pertama adalah biaya tetap. Biaya yang tidak dapat berubah atau tetap meskipun terjadi perubahan produksi ataupun tingkat kegiatan disebut dengan biaya tetap. Biaya tetap sendiri memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama ada controllability, lalu hubungan dengan tingkat kegiatan perusahaan, lalu ada relevant range, lalu ada dasar pengukuran, lalu ada perubahannya rata-rata dan konstan dalam total, lalu ada bisa dilimpahkan kepada departemen-departemen menurut metode alokasi biaya ataupun berdasarkan keputusan manajerial, dan yang terakhir manajerial eksekutif lebih banyak memikul tanggung jawab pengendalian dibandingkan dengan penyelesaian operasi. Lalu yang kedua adalah biaya variabel. Biaya yang mengalami perubahan ketika jumlah output atau aktivitas meningkat dikategorikan sebagai biaya variabel. Biaya variabel memiliki ciri-ciri sebagai berikut, yaitu jumlah totalnya akan berubah secara wajar dengan perubahan volume, lalu ada biaya per unit biasanya konsisten, meskipun volume berubah dalam rentang yang relevan. Lalu bisa dilimpahkan kepada departemen operasi dengan mudah dan akurat, dan yang terakhir adalah kepala departemen tertentu bisa mengendalikan biaya ini. Lalu yang ketiga adalah biaya semi variabel. Pada kelompok ini, biaya mengalami perubahan namun tidak sepadan dengan tingkat perubahan atau output perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa biaya semi variabel mencakup komponen biaya tetap dan biaya variabel. Ciri-cirinya adalah biaya ini tetap ada meskipun tidak ada aktivitas, dan jika aktivitasnya berubah, maka total biaya semi variabel akan berubah. Lalu ada satuan dasar kegiatan. Dalam
penentuan satuan dasar kegiatan perlu memperhatikan beberapa faktor berikut. Yang pertama adalah satuan dasar kegiatan yang akan dilakukan menyeluruh pada divisi yang berkaitan harus mencerminkan ukuran dari kegiatan tersebut. Lalu satuan dasar kegiatan harus dapat memperkirakan segala perubahan yang terjadi pada tingkat output, karena hal tersebut berkaitan dengan tingkat biaya yang akan dikeluarkan. Lalu sebisa mungkin hanya tingkat output yang dijadikan sebagai faktor variabel yang dapat mempengaruhi satuan dasar kegiatan tersebut. Lalu satuan dasar kegiatan harus mudah diaplikasikan dan dipahami dalam penggunaannya. Dan yang terakhir, satuan dasar kegiatan dalam penggunaannya tidak memicu atau mendatangkan biaya tambahan. Lalu ada metode pemisahan biaya. Saat membuat anggaran variabel, perlu untuk membagi biaya variabel menjadi biaya tetap dan biaya variabel. Ada sejumlah metode yang bisa diimplementasikan untuk memisahkan komponen biaya tetap dan biaya variabel. Antara lain adalah yang pertama, metode perkiraan langsung. Pada metode perkiraan langsung ini, kalkulasi elemen biaya secara kuantitatif tidak bisa dilakukan karena satu sebab saja. Maka dari itu, metode ini hanya bisa digunakan pada saat kondisi tertentu saja. Lalu yang kedua ada metode titik-titik tertinggi dan terendah. Metode ini berguna untuk mengklasifikasi antara biaya variabel dan biaya tetap selama kurun waktu tertentu. Lalu yang ketiga ada metode diagram pencar. Dalam metode diagram pencar, hal yang pertama kali bisa dilakukan adalah menghimpun data historis pada berbagai tingkat. Lalu ada metode korelasi. Konsep statistik korelasi ditetapkan pada metode ini. Fungsi matematika dibuat berlandaskan analisa relasi antara dua variabel, yaitu variabel Y yang mewakilkan biaya dan sumbu X mewakili unit aktivitas. Lalu yang terakhir adalah metode matematis. Metode matematis merupakan pemisahan biaya yang menggunakan konsep matematika Y sama dengan A plus BX, dan Y adalah total biaya, X adalah jumlah aktivitas, dan A adalah biaya tetap, dan B adalah biaya variabel per unit. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Fitri. Oke, baik. Terima kasih, Rada. Selanjutnya akan masuk ke studi kasus. Pertama ada metode perkiraan langsung. Jadi pada tahun 2020, perusahaan mengeluarkan biaya produksi sebesar 10 juta rupiah dengan produksi yang dihasilkan sebanyak 1.000 unit. Jika perkiraan biaya tetap per tahun sebesar 70% dan biaya variabel 30%, maka variabel cost per unit pada tahun 2020 adalah sebagai berikut. Fixed cost per tahun sama dengan 70% dikali 10 juta rupiah sama dengan 7 juta rupiah. Variable cost sama dengan 30% dikali 10 juta rupiah sama dengan 3 juta rupiah. Sehingga variable cost per unit sama dengan 3 juta rupiah dibagi 1.000 sama dengan 3.000 rupiah. Lalu metode titik tertinggi dan terendah. Selama tahun 2020, perusahaan mengeluarkan biaya overhead yang dirinci dalam tabel di bawah ini. Ini biaya overhead pabrik yang ini bulan Januari hingga Juni. Lalu ini besaran biaya overhead-nya, lalu ini produksi per unit pada bulan-bulan tersebut. Selanjutnya, 5.600 unit dengan total biaya 10 juta rupiah dihasilkan ketika mengalami aktivitas tertinggi saat produksi. Lalu B, 1.400 unit dengan total biaya 4.120.000 rupiah dihasilkan ketika mengalami aktivitas terendah saat produksi. Sehingga biaya variabel per unit sama dengan 10 juta dikurang 4.120.000 dibagi 5.600 dikurang 1.400 sama dengan 5.880.000 dibagi 1.400 sama dengan 1.400. Sehingga fixed cost per bulan, fixed cost pada aktivitas tertinggi sama dengan 10 juta. Variabel cost-nya 5.600 unit dikali 1.400 rupiah sama dengan 7.840.000. 10 juta dikurang 7.840.000 sama dengan 2.160.000 sehingga fixed cost per bulan sebesar 2.160.000. Jika dihitung dari aktivitas minimum, fixed cost sebesar 4.120.000, lalu variabel cost sebesar 1.400 unit dikali 1.400 sama dengan 1.960.000 rupiah. 4.120.000 rupiah dikurang 1.960.000 rupiah sehingga fixed cost per bulan pada aktivitas minimum sebesar 2.250.000 rupiah.
Lalu untuk kasus ketiga, untuk tahun 2020 PT Subur memiliki data sebagai berikut. 1. Biaya bahan baku langsung sebesar Rp1.320 per unit dan biaya tenaga kerja langsung sebesar Rp1.140 per unit. Lalu yang kedua, biaya overhead produksi minimum dan maksimum per bulan sebagai berikut yang tercantum dalam tabel. Yang ini jenis biayanya ada bahan baku tak langsung, biaya perawatan, biaya lain-lain, dan upah mandor. Ini banyak 45.000 unit, ini angkanya. Sebanyak 60.000 unit, ini angkanya. Selanjutnya, yang ketiga, 2021 diperkirakan bahan baku akan lebih rendah sebesar 35%. Namun, biaya tenaga kerja langsung diperkirakan naik 20% dan upah mandor naik sebesar 15%. Pimpinan mengeluarkan kebijakan untuk mengurangi biaya perawatan sebesar 25%, biaya tetap lainnya juga diturunkan sebesar 15%, namun pada awal 2021 biaya lain diketahui meningkat sebesar 25%. Maka dari data di atas, hitunglah A, susunan anggaran variabel untuk tahun 2020 untuk komponen biaya overhead pabrik per bulan dalam bentuk formula, B, susunan anggaran variabel untuk tahun 2021 untuk komponen biaya overhead pabrik per bulan dalam bentuk formula, dan yang C, tentukan HPP per unit jika di bulan Januari 2021 perusahaan akan melakukan produksi sebanyak 55.500 unit. Nah, untuk jawabannya, lihat dari maksimum, minimum, dan selisih, berikut ini tingkat kegiatannya. Ini untuk bahan baku tidak langsung, ini untuk biayanya, dan ini untuk biaya lain-lain. Untuk bahan baku tidak langsung, variabelnya Rp1.350.000 dibagi 15.000 sama dengan Rp90. Sehingga biaya tetapnya Rp6 juta dikurang 60.000 dikali 90 sama dengan Rp600.000. Untuk biaya perawatan, variabelnya sebesar Rp450.000 dibagi 15.000 sama dengan Rp30, dan biaya tetapnya Rp3.450.000 dikurang Rp60.000 dikali Rp30 sama dengan Rp1.650.000. Untuk biaya lain-lain, variabelnya sebesar Rp300.000 dibagi 15.000 sebesar Rp20, dan biaya tetapnya Rp1.680.000 dikurang Rp60.000 dikali 20 sama dengan Rp480.000. Untuk jawaban yang A, berikut ini jenis biayanya ada bahan baku tak langsung, biaya perawatan, upah mandor, lain-lain, dan ini jumlahnya. Ini untuk biaya tetap per bulan, angkanya sebagai berikut. Untuk biaya variabel per unit, angkanya sebagai berikut. Untuk tahun 2021, bahan baku langsung variabel sama dengan 65% dikali Rp1.320 sama dengan Rp858. Untuk upah mandor, 115% dikali Rp3.600.000 sebesar Rp4.140.000. Untuk tenaga kerja langsung, 120% dikali Rp1.940 sama dengan Rp1.368. Untuk biaya perawatan, untuk variabelnya sebesar 75% dikali Rp30 sama dengan Rp22,5. Untuk biaya tetapnya 75% dikali Rp1.650.000 sama dengan Rp1.237.500. Untuk biaya lain-lainnya, variabelnya sebesar 130% dikali Rp20 sama dengan Rp26. Untuk biaya tetapnya 85% dikali 130% dikali Rp480.000 sama dengan Rp530.400. Lalu untuk jawaban yang B, ini anggaran variabel tahun 2021 dalam bentuk formula. Ini untuk jenis biayanya dan bahan baku tak langsung, biaya perawatan, upah mandor, lain-lain. Lalu ini jumlahnya. Ini untuk biaya tetap per bulan atau fixed cost. Ini untuk biaya variabel per unit atau variable cost. Lalu jawaban yang C yang terakhir, HPP atau harga pokok produksi. Bahan baku langsung 55.500 dikali Rp858 sama dengan Rp47.619.000.
Untuk biaya tenaga kerja langsungnya sebesar 55.500 kali 1.368 sama dengan Rp75.924.000. Untuk BOP-nya 6.107.900 ditambah 138,5 rupiah dikali 55.500 sama dengan 13.794.650 rupiah. Semuanya ini dijumlah sehingga HPP-nya sebesar 137.337.650 rupiah. Untuk HPP per unitnya 137.337.650 rupiah dibagi dengan 55.500 sama dengan 2.474,5 rupiah per unit. Selanjutnya kesimpulannya. Anggaran variabel adalah sebuah rincian sistematis dari rencana biaya yang memperlihatkan bagaimana suatu biaya yang akan mengalami perubahan ketika adanya perubahan volume produksi. Anggaran variabel diprioritaskan untuk merencanakan dan mengatur biaya tak langsung. Anggaran variabel bertujuan untuk menunjukkan sejauh apa dan bagaimana volume produksi mempengaruhi biaya. Manfaat dari penyusunan anggaran variabel adalah memudahkan perusahaan dalam melakukan pengawasan terhadap beragamnya biaya yang terjadi. Setiap biaya memiliki perilaku dan karakteristiknya masing-masing. Penggolongan biaya dapat dibagi menjadi 3, yaitu biaya tetap, variabel, dan semi-variabel. Pada saat melakukan penentuan satuan dasar kegiatan dalam memperkirakan anggaran variabel, disarankan dilakukan secara berhubungan pada tingkatan dari kegiatan perusahaan tersebut. Dalam melakukan pemilihan satuan dasar kegiatan ini, diperlukannya ketelitian perusahaan dan ada beberapa faktor penting yang harus diperhatikan dalam penentuan dasar kegiatan. Saat membuat anggaran variabel, perlu untuk membagi biaya variabel menjadi biaya tetap dan biaya variabel. Ada beberapa metode yang diterapkan untuk mengklasifikasikan unsur biaya tetap dan biaya variabel. Di antaranya adalah metode perkiraan langsung, metode titik tertinggi dan terendah, metode diagram pencar, dan metode korelasi dan metode matematis. Berikut ini referensi yang kami gunakan untuk membuat makalah dan PPT ini. Lalu, baik, sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih semuanya.